Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar IPAS kelas 5 dengan topik bunyi dan sifatnya. Nah, di kelas 4 kalian sudah mempelajari bahwa bunyi berasal dari benda yang bergetar. Lalu, bagaimanakah sifat bunyi? Nah, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana bunyi merambat. Bunyi adalah sesuatu yang dapat kita dengar. Syarat terdengar bunyi ada 3, yaitu 1. Ada sumber bunyi. Yang kedua, ada medium. Dan yang ketiga, ada pendengar. Sekarang, medium apa saja yang membuat bunyi bisa merambat? Bunyi merambat melalui benda padat, gas atau udara, dan cair. Ada yang tahu paling cepat bunyi merambat melalui medium apa? Ya betul, benda padat. Kemudian yang paling lama bunyi merambat melalui medium udara. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama, medianya adalah benda padat. Pada gambar ini ada 2 orang anak laki-laki yang sedang main telepon-teleponan. Tetapi telepon yang digunakan adalah telepon mainan. Cara penggunaannya, salah satunya menempelkan gelas plastik ke telinga. Dan satunya lagi yang berbicara. Di sini terdengar bunyi atau suara yang dikeluarkan oleh salah satu anak. Nah, kenapa? Ternyata di sini ada media rambatnya, yaitu gelas plastik tadi dan tali, sehingga suara dapat terdengar. Berikutnya adalah benda gas atau udara. Di sini ada 2 orang anak laki-laki yang salah satunya berbicara melalui suatu selang, di mana di situ selangnya ada rongga udaranya ya. Nah, dihubungkan pada sebuah gelas plastik. Kemudian temannya menempelkan di telinga sehingga bisa terdengar. Nah, ternyata dengan bisa terdengar itu adalah karena bergetarnya suara tersebut yang merambat melalui udara sehingga terdengar seperti bunyi. Berikutnya lagi adalah media cair, di mana bunyi bisa terdengar. Nah, di sini ada seorang anak laki-laki yang memukulkan batu di samping ember, yang mana ember ini sudah diisi dengan air hingga penuh. Kemudian ada sebuah alat bantu corong yang digunakan untuk mendengarkan apa yang dilakukan oleh anak laki-laki tersebut dengan memukul batu pada ember. Nah, ternyata dari pukulan batu tersebut mengakibatkan getaran, yang mana getaran tersebut bisa menghasilkan bunyi karena dibantu media perambatnya adalah benda cair. Nah, sekarang kalian bisa melakukan beberapa percobaan perambatan bunyi. Percobaan perambatan bunyi pertama tujuannya untuk membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas plastik 2 buah, tali nelon, dan paku. Nanti gambarnya seperti ini ya. Langkah-langkahnya, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Kemudian, potonglah tali nelon sepanjang 2 atau 3 meter. Lalu, masukkan tali ke dalam lubang pada cangkir plastik. Buatlah simpul agar tali tadi tidak lepas. Berbicaralah dengan teman melalui gelas plastik. Coba lagi dengan melepas benang. Berbicara lagi dengan teman tanpa benang dengan jarak kurang lebih 2-3 meter. Lalu tuliskan hasil percobaannya yang sudah dilakukan ya. Nah, sekarang percobaan perambatan bunyi yang kedua. Tujuannya membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda udara atau gas. Alat bisa selang atau ditambah gelas plastik.
seperti gambar ini ya. Langkah-langkah yang pertama, pegang salah satu ujung selang dan minta teman memegang ujung lainnya. Kemudian, dekatkan ujung selang ke telinga dan minta teman berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Dengarkan dan bagaimana hasilnya? Tuliskan di lembar kerja. Sekarang percobaan perambatan bunyi yang ketiga. Tujuannya membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair. Alat yang dibutuhkan yang pertama ember besar, yang kedua air, yang ketiga batu, dan yang keempat corong kecil. Seperti gambar yang ada di bawah sini. Kemudian langkah-langkahnya yaitu isi ember dengan air penuh, kemudian masukkan corong ke dalam ember hingga bawahnya terendam, dan usahakan corong tidak menempel pada ember. Minta bantuan teman untuk mengetuk salah satu sisi ember, sementara dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Bagaimana hasilnya? Nah, nanti tuliskan. Ini adalah salah satu contoh lembar kerja yang kalian isi secara berkelompok nanti ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.